Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Insya Allah materinya ini adalah tentang dilekler, atau dilekler itu artinya seperti doa-doa seperti itu. Jadi seperti ucapan-ucapan, misalnya kayak apa sih bahasa Turkinya, selamat makan, selamat tidur, selamat hari ibu, terus semoga cepat sembuh. Nah, ini yang hari ini akan kita pelajari seperti itu. Seperti itu. Ini suaranya udah jelas kan ya? Sudah. Oke, kita insya Allah hari ini kita belajar, dibuka ya di halaman berapa ini? Halaman 10. Di halaman 10 dibuka, kita akan belajar tentang doa-doa atau dilekler. Ya, dilekler saya tulis dulu bentar. Dilekler itu artinya kayak ucapan-ucapan seperti itu atau doa-doa. Nah, dilekler itu artinya ucapan-ucapan atau doa-doa. Bisa ditulis ya. Oke, dilekler itu artinya ucapan-ucapan atau doa-doa. Terus apa sih yang pertama kali? Misalnya kalau misalnya di meja makan nih, kita lagi makan, yang pertama kali kita ucapkan adalah Afiyet olsun. Nah, Afiyet olsun itu artinya adalah selamat makan. Jadi Afiyet olsun itu artinya selamat makan. Afiyet olsun itu artinya apa? Selamat makan ya. Terus yang kedua, itu nah Afiyet olsun itu nomor berapa? Itu nomor 8 ya. Afiyet olsun itu nomor 8 kan, itu ada kan di meja makan tuh ada teman-teman orang-orang Turki lagi makan di meja makan. Nah, nanti ketika di Turki kita sebutkannya Afiyet olsun gitu. Afiyet olsun abi itu. Afiyet olsun ablas, selamat makan abi, selamat makan ablas, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada iyi dersler ya, itu ya. Iyi dersler artinya selamat belajar. Nah, iyi dersler artinya selamat belajar. Jadi nanti kita bisa nih ucapkan, kayak saya nih lagi mengucapkan, kita lagi belajar kan, kita bisa mengucapkan antara teman satu dengan teman lainnya itu iyi dersler abi gitu kan. Selamat belajar abi, selamat iyi dersler misalnya Talebeim gitu. Selamat belajar murid-muridku, selamat belajar gitu kan. Talebe. Talebe atau orange itu artinya guru ya. Talebe bukan. Talebe ini salah. Talebe atau orange artinya siswa. Saya ketik artinya siswa. Saya hapus dulu. Oke, Talebe atau orange ini artinya siswa. Seperti itu. Jadi nanti ketika di Turki kita bisa ngomong ke teman-teman kita itu bahasa Turkinya itu talebe. Talebe itu artinya siswa. Dari bahasa Arab tolabah artinya siswa, atau orange. Orange artinya tadi yang udah saya tulis itu artinya siswa. Terus ada juga artinya öğretmen. Yang kemarin kan udah kita belajar kan, öğretmen artinya guru, kalau orange itu artinya siswa, seperti itu. Makanya saya tulis lagi ya biar diingat. Jangan lupa catatannya ya, jangan lupa. Oke, nanti kita latihan lagi ya. Pronunciation-nya kita latihan lagi. Orange, kemarin öğretmen ya, artinya guru. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Bol şanslar artinya semoga kamu beruntung. Nah, bol şanslar semoga kamu beruntung. Seperti itu. Setelah itu kita lanjut lagi tab. Kalau IDSR itu nomor berapa? Nomor 4 ya. IDSR itu kita lihat nomor berapa? Nomor 4 ya IDSR ya. Itu kan ada siswa tuh. Siswa bahasa Turkinya tadi apa? Öğrenci atau talebe. Nah, itu nomor 4 artinya IDSR. Terus habis itu tebrikler. Tebrikler itu artinya selamat. Nah, selamat itu nomor 7. Jadi ada orang wisuda tuh nomor 7. Nah, kita bisa ucapkan
tebrikler, atau bahasa Inggrisnya congratulations, selamat gitu kan, tebrikler seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi, Chokyasha. Di bawahnya ada Chokyasha ya. Oke, di bawahnya ada tulisan Chokyasha. Nah, ini artinya doa ketika bersin. Itu nomor 5. Jadi nanti kalau di Turki, kalau kalau Indonesia itu misalnya ada orang bersin, kan pasti bilang alhamdulillah, terus kita jawabnya pakai bahasa Arab yarhamukumullah ya. Nah, itu yarhamukumullah itu artinya Chokyasha kalau dalam bahasa Turki. Jadi Chokyasha itu kita ucapkan ketika ada orang yang lagi ini bersin, lalu kita kalau dalam bahasa Arab kita sebutkan yarhamukumullah, atau kalau dalam bahasa Turki kita bisa sebutkan Chokyasha seperti itu. Nah, itu artinya adalah doa untuk orang yang sedang bersih, semoga di Chokyasha. Ya, kalau yas itu dari sebenarnya yas itu dari kata ini. Yas itu dari kata umur. Yas itu kan artinya umur ya. Jadi nanti kalau di Turki nih ya, misalnya kalian mau nanya nama sama orang Turki, kalian bisa sebutkan ini. Ne, bukan nih. Kaç yaşında dan ini kalian bisa tulis. Jangan lupa buku catatannya ya. Kaç yaşındasın artinya how old are you? How old are you? Nah, jadi nanti kalau di Turki kalian bisa nanya kabar, nanya umur sama orang Turki. Kaç yaşındasın? How old are you? Berapa umurmu? Nah, itu harus dihafal ya. Jadi kaç yaşındasın itu kita menanyakan umur. Kaç yaşındasın? Berapa umurmu? How old are you gitu. Berapa umurmu? Nah, itu artinya bahasa Inggrisnya how old are you, itu bahasa Indonesianya itu berapa umurmu, seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Setelah kita Chokyasha, nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya. Lütfen itu artinya tolong. Lütfen itu artinya tolong atau please. Itu nomor 10. Ya, jadi kayak ada anak kecil kan lagi nangis, dia ngomong Lütfen. Jadi nanti kalau di Turki juga sama. Di Turki juga sama, nanti kalau misalnya kalian pengen minta tolong sama orang Turki, kalian bisa ucapkan Lütfen. Lütfen abi gitu kalau untuk kakak laki-laki ya, kalau untuk atau Lütfen abla untuk perempuan, jadi bisa ngomong Lütfen abi, Lütfen abla misalnya. Atau bisa juga kalian kalau misalnya pengen minta tolong sama orang Turki, kalian bisa sebutkan ini, saya tulis dulu, imdad. Jadi selain Lütfen, kalian bisa ucapkan imdad ya. Imdad artinya help. Nah, tuh, tulis. Jangan lupa ditulis catatannya imdad. Jadi imdad itu artinya tolong. Imdad abi, tolong abi gitu kan. Itu seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau mau minta tolong sama Turki, help me. Imdad itu artinya tolong aku. Imdad abi gitu, tolong aku abi, imdad. Atau bisa juga kita sebutkan Lütfen abi gitu kan. Please, seperti itu. Nanti yang ingin bertanya silakan ditanya chat ya, yang masih nggak ngerti. Oke, jadi nanti di Turki, nanti kalau kalian di Turki, kalian bisa ucapkan Lütfen atau imdad untuk meminta pertolongan. Kalau misalnya lagi kesusahan, terus butuh bantuan, kita bisa ucapkan Lütfen atau imdad. Seperti itu. Lalu lanjutnya di bawahnya Özür dilerim. Lalu ketika kita melakukan sebuah kesalahan sama orang Turki atau sama siapapun dalam bahasa Turkinya, itu kita bisa sebutkan Özür dilerim. Özür, saya tulis dulu ya. Özür. Kalian udah pada bisa kan cara membacanya? Ingat, cara membacanya itu seperti apa? Saya jelaskan ya. Cara membacanya ini kameranya saya sengaja hidupkan, tapi nanti kalau saya nulis saya matikan. Jadi kalau O yang ada titik duanya itu bibirnya maju kan? Itu seperti itu. Jadi bibirnya manyun aja.
Setelah itu U.2 bibirnya juga manyun, Jadi cara mengucapkannya özür dilerim. Özür dilerim. Jadi kalau nanti ada di tulisan Turki O.2 atau U.2 itu kalian bisa ucapkan atau Jadi özür dilerim seperti itu. Lütfen, lütfen, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Oke, bisa di-share. Nah, itu seperti itu ya. Jadi nanti jangan lupa buku catatannya. Jadi setiap Abi Asep tulis, kalian jangan lupa catat ya. Oke. Jadi tadi gimana cara membaca O.2? Kalau O.2 cara membacanya monyong bibirnya ke depan, udah özür dilerim. Itu artinya apa? Saya tulis dulu ya. Özür dilerim itu artinya özür dilerim artinya aku minta maaf. Oke. Itu özür dilerim artinya aku minta maaf. Nanti kalian juga bisa selain özür dilerim, kalian juga bisa ucapkan seperti ini. Kalau minta maaf sama orang Turki. Minta maaf sama orang Turki, kalian bisa sebutkan kusura bakma. Oke. Kusura bakma. Ini dari kata gini ya. Jadi kusura itu kesalahan. Bakma itu maksudnya pakai tanda seru ya. Jangan lihat. Jadi kusura bakma itu maksudnya kalau bahasa Indonesia tuh jangan lihat kesalahan aku gitu. Maksudnya jangan cari-cari kesalahan. Maksudnya tuh intinya tuh kusura bakma itu jangan lihat kesalahan. Sebenarnya kayak gitu sih. Makanya kadang arti kusura bakma itu pas saya di Turki saya juga ngertinya özür dilerim gitu sama aja. Jadi maksudnya tuh nggak, ya udahlah nggak usah lihat kesalahan gitu kan. Semua orang ada hilafnya kan. Nah itu kusura bakma tuh kayak gitu. Ada hilafnya, jangan lihat, semua orang pasti ada hilafnya. Nah seperti itu juga bisa kita pakai kusura bakma atau özür dilerim, itu sama artinya. Dan biasanya kalau apa, satu lagi bentar, kalau di Turki özür dilerim itu digunakan untuk kesalahan yang kayak fatal gitu. Jadi dia kesalahannya fatal, maka dia sebutkan özür dilerim seperti itu. Tapi kalau misalnya kesalahannya itu kesalahan kecil, dia menggunakan kusura bakma. Jadi penjelasannya seperti ini, simpelnya seperti ini. Kalau özür dilerim itu untuk kesalahannya yang besar. Ya, özür dilerim itu untuk kesalahan besar. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan besar, kalian bisa meminta maaf menggunakan kata özür dilerim. Tapi kalau kusura bakma itu digunakan untuk kesalahan yang kecil-kecil. Misalnya kalau kayak gini, contohnya kayak gini. Misalnya kalian nggak sengaja jatohin air, misalnya bawa gelas, tiba-tiba gelasnya itu airnya tumpah ke baju orang. Nah itu kan kesalahan kecil ya. Nah itu bisa ucapkan kusura bakma. Tapi kalau özür dilerim itu bener-bener kayak kita melakukan kesalahan, tapi itu kesalahannya tuh yang bener-bener besar banget. Misalnya berantem atau apa ya, berantem atau tonjok-tonjokan seperti itu, terus habis itu damai, terus saling memaafkan. Nah itu menggunakan özür dilerim seperti itu. Makanya saya jarang ketika di Turki menggunakan özür dilerim. Biasanya karena kesalahannya masih kecil-kecil ya, jadi seringnya kita pakainya kusura bakma seperti itu. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya di chat ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kita materi dulu ya. Nanti setelah materi baru kita latihan. Nah, seperti itu. Dan kita lanjut lagi setelah özür dilerim, iyi geceler. Nah, ini iyi geceler yang kemarin saya jelaskan. İyi geceler artinya selamat malam. Terus nanti ada iyi akşamlar. Ini kayak sekarang itu
selamat sore atau malam. Bukan, bentar dulu, IG Jeller bukan selamat malam. IG Jeller itu lebih tepatnya selamat tidur, karena dia dipakai ketika mau tidur. Bentar ya. IG Jeller itu selamat tidur. Selamat tidur, oke? Oke, saya jelaskan. Oke, sekarang ini kan masih malam ya. Tapi walaupun malam, sekarang tuh kita bisa mengucapkan I Gejeler seperti itu. I Aksamlar, selamat sore atau selamat malam. Tapi nanti kalau bahasa Inggrisnya itu good evening. Jadi I Aksamlar itu bahasa Inggrisnya itu good evening kan. Tapi kalau I Gejeler itu digunakan ketika kita mau tidur. Nah, ketika kita mau tidur, kita ucapkan I Gejeler atau bahasa Inggrisnya itu good night. Jadi ucapan yang kepada seseorang yang dia tuh udah bener-bener mau tidur. Tapi kalau sekarang walaupun kita udah malam tapi kita belum tidur, kita bisa sebutkan I Aksamlar. Nah, itulah perbedaan antara I Aksamlar sama I Gejeler. Ada yang ingin ditanyakan perbedaannya? Jadi perbedaannya itu I Aksamlar itu digunakan untuk untuk sore-sore kayak atau malam seperti saat ini, waktu saat ini kita bisa gunakan I Aksamlar. Seperti itu ya. Tapi kalau I Gejeler digunakannya itu ketika kita mau tidur. Atau saya tulis dulu bahasa Inggrisnya, mungkin di sini ada yang paham bahasa Inggris. Biasanya kalau bisa bahasa Inggris bisa ngebedain. Bentar ya. Kalau tidur siang ya, bentar. I Aksamlar itu good evening. Kok iya benar good evening ya kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau I Gejeler itu good night. Oke. Terus kalau tidur siang itu bahasa Turkinya kayak lule ya. Itu sama kayak bahasa Arab kayak lule. Kayak lule, I kayak lule. Nah, jadi kalau di Turki saya ingat banget. Jadi ada sebenarnya kalau di Turki mah kita nggak ada tidur siang ya waktu pas saya jadi itu belajar. Tapi ada aja kan kadang-kadang kita keluar ikut-ikut tidur siang. Nah, kita bisa sebutkan kailule. Kailule itu artinya tidur siang seperti itu. Jadi kailule itu artinya tidur siang. Kalau misalnya mau mengucapkan selamat tidur siang ya ikailule. Tapi jarang banget ya kita mau tidur siang. Memang tidur siang paling setengah jam seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah IGJLR, geçmiş olsun. Nah, misalnya ada orang sakit, nanti di rumah sakit, hastane. Hastane itu artinya rumah sakit. Nanti kita bisa ucapkan geçmiş olsun. Geçmiş olsun itu semoga cepat sembuh. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ada yang sakit, kalian bisa ucapkan geçmiş olsun ya, semoga cepat sembuh. Itu nomor berapa? Nomor 11 ya. Nomor 11 itu lihat ada orang sakit. Itu kita ucapkan nomor 11 itu kalau lagi sakit di rumah sakit hastane kita sebutkan geçmiş olsun. Seperti itu. Jadi geçmiş olsun itu digunakan untuk teman-teman kita yang sedang sakit seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sakit kita bisa ucapkan geçmiş olsun. Oke, semoga cepat sembuh ya. Jadi nanti udah bisa kan perbedaannya ada afiyet olsun, geçmiş olsun. Oke, kita lanjut ya. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Itu artinya selamat ulang tahun. Itu nomor berapa? Nomor 9 ya. Nah, selamat ulang tahun itu nomor 9. Oke. Mutlu yıllar, selamat ulang tahun itu ada cojok-cojok, cojok bahasa Turkinya apa? Anak kecil ya. Kemarin udah pada paham kan? Saya jelasin lagi sekali lagi ya. Kalau untuk C yang ada ekornya itu dibacanya cerita Cinta Cantik sama seperti bahasa Indonesia C, Cherry, Cina. Nah, itu yang ada ekornya. Tapi kalau yang nggak ada ekornya, dia itu C sama dengan J. Oke? Kalau yang nggak ada ekornya, C sama dengan J. Jadi cara membacanya itu cojuk.
Oke, anak kecil. Çocuk. Nah, çocuk itu anak kecil. Terus saya mau nambahin sedikit kosakata. Kalian bisa tulis bebek. Bebek itu artinya bayi. Nah, çocuk anak kecil, bebek bayi. Gitu. Itu perbedaan ada çocuk sama bebek. Tapi kalau bebek bahasa Indonesia, bebek Indonesia itu nggak apa-apa tambahan kosakata sedikit ya. Bebek bahasa Indonesia ini bahasa Turkinya itu hewan ya, maksudnya hewan bebek ya. Hewan bebek itu bahasa Turkinya ördek. Ördek. Oke, ini tambahan aja kosakata. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjut lagi setelah mutlu yelar itu ada tamam. Tamam abi. Tamam abi gitu kan, tamam. Tamam itu artinya oke. Tamam abi. Tamam itu artinya oke. Itu nomor 3 ya, makanya ada tanda jempol. Terus ada iyi yol juluklar. Yo yol juluklar. Itu artinya semoga perjalananmu baik. Ini bisa perjalananmu baik. Nah, itu bisa diucapkan, your juluklar itu bisa diucapkan ketika apa? Ketika kita lagi bepergian. Itu ada nomor berapa? Nomor 6 ya. Your juluklar itu nomor 6. Jadi nanti kalau misalnya kalian bepergian, kalian bisa ucapkan your juluklar gitu. Semoga perjalananmu baik. Seperti itu. Jadi nanti kalau kalian jalan-jalan, kalian bisa tuh ucapkan your juluklar seperti itu. Oke. Setelah ini ada yang ingin ditanyakan? Masih gampang ya. Jangan lupa buku catatannya, jangan lupa buku catatannya wajib ada di samping kalian. Soalnya kan kita baru belajar bahasa Turki kan, jadi kita harus sering mencatat-catat kosakata. Itu tips dari saya, tips belajar bahasa Turki dari saya yaitu perbanyak. Pertama kita belajar pronunciation itu wajib karena kan kita harus tahu pronunciation bahasa Turki ya, alfabet Turki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus menguasai kosakata bahasa Turki seperti itu. Jadi setelah kita paham nih alfabet Turki, alhamdulillah insya Allah udah pada bisa alfabet Turki 29. Nah, yang kedua adalah memperbanyak kosakata bahasa Turki. Kalau kalian pengen cepat bahasa Turki. Dan setiap hari minimal kita menghafal 5 kosakata. Seperti itu. Jadi dan jangan lupa bawa buku catatan atau kamus saku Turki kecil. Jadi waktu pas saya di Turki saya selalu membawa kamus saku kecil yang kecil. Sebenarnya bukan kecil sih, itu saya perkecil waktu itu. Jadi saya beli kamusnya di Gramedia, itu saya perkecil seukuran kantong baju. Nah itu saya bawa kemana-mana. Nah itu selama 3 tahun saya bawa kemana-mana kamus itu. Itu untuk memperkaya kosakata kita berbahasa Turki seperti itu. Dan itu nggak cuma belajar bahasa Turki ya. Kalau kalian mau belajar bahasa Turki, bahasa Arab pun kemana-mana wajib bawa kamus kantong kecil yang masuk ke saku. Jadi setiap ada kosakata baru dicatat. Makanya selain saya membawa kosakata, saya juga selalu membawa pensil atau pulpen. Jadi buat buku catatan. Jadi nanti kalau ada kosakata yang kan bahasa Turki itu kan mirip yang selalu saya bilang sesuai dengan ini kan ucapannya sama tulisannya itu sama. Jadi nanti kalau orang Turki ngomong itu tuh pasti ucapannya itu sama persis sama ditulisan gitu. Jadi kita bisa tulis, nanti baru kita cari tahu artinya apa. Itu ada tips-tips aja dari saya ingin belajar kosakata, tips cepat belajar bahasa Turki. Kita lanjut lagi ya. Sebelum kita latihan speaking, kita sekarang lanjut lagi. Ini saya perbesar dulu ya ininya. Oke, udah saya perbesar. Nah, ini ada tulisan Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Nah, ini artinya selamat hari lebaran. Saya tulis dulu. Bayramınız kutlu olsun. Artinya selamat hari lebaran. Atau itu kan masih umum ya. Nanti kalian bisa nih kayak kemarin kita habis kurban, kita tinggal tambahkan saja kurban di depannya. Kurban
Bayramenes, kurban Bayramenes mubarak olsun. Nah, semoga kurbanmu berkah. Olsun itu artinya semoga ya. Jadi kalau ada kata olsun itu artinya semoga. Jadi bisa nih, nanti ketika kita berjumpa dengan orang Turki, kita bisa mengucapkan Bayramunes Kutu Olsun itu artinya selamat hari Lebaran, Bayram. Bayram itu artinya Lebaran. Atau juga bisa kita sebutkan Kurban Bayramunes Mubarak Olsun. Mubarak itu bahasa Arab kan dari kata mubarok. Mubarok artinya berkah. Jadi semoga Allah memberkahi kurban kita gitu seperti itu. Jadi nanti kalau ada olsun itu artinya semoga. Oke. Kita lihat nih nomor 4 di bawahnya. Itu ada Anneler Günün Kutlu Olsun Anneciğim. Itu artinya selamat hari ibu. Bentar saya tulis dulu. Anneler Günün Kutlu Olsun. Anneler Günün. Jangan lupa ditulis ya. Jangan lupa pensilnya. Pulpennya selalu ada buku catatannya. Anneler Günün Kutlu Olsun Anneciğim. Artinya selamat hari ibu. Selamat hari ibu. Nah, kalau anneciğim itu artinya ibu kesayangan aku. Ibu kesayanganku. Oke? Oke ya, ini saya jelaskan. Jadi nanti kalau ada hari ibu, kita bisa ucapkan Anneler Günün Kutlu Olsun, yaitu selamat hari ibu. Oke, anneciğim. Anneciğim itu artinya ibu kesayangan aku. Nanti kalau di Turki, kalian bisa nih nanti Anneler Günü kan hari ibu, itu kalian bisa ucapkan nih nanti nggak cuma di Turki sih, kalau misalnya mau pakai bahasa Turki nanti kita ucapkan aja Anneler Günün Kutlu Olsun, itu selamat hari ibu. Anneciğim, nah artinya itu ibu kesayanganku. Anne itu artinya ibu ya. Anne itu artinya ibu. Terus nanti kalian juga bisa, saya tulis dulu Anne artinya ibu. Anne artinya ibu. Terus nanti kalian bisa nih, misalnya ucapan kayak gini. Uh, uh, Misalnya punya pasangannya tuh namanya siapa ya? Putri, anggap aja ya Putri. Ini misalnya kalian punya, ini Putri, anggap aja Putri ini istri, seorang istri. Nanti kita bisakan Putri Jim, Putri kesayanganku. Jadi kata Jim yang di belakang ini ya, oh ya ini singkatan aja ya. Jadi sebenarnya tulisannya tuh kayak gini, Jim, tapi nanti kalau kalian udah ngomong gini aja langsung Jim. Jadi arti Jim, Anne Jim itu ibu kesayanganku. Putri Jim itu artinya putri kesayangan aku. Jadi maksudnya, jadi kata Jim atau kalau disingkat Jim aja tadi itu tuh menunjukkan apa ya bahasa Indonesia, khususan. Jadi itu kayak bener-bener Anne Jim itu bener-bener ibuku gitu. Ibu kesayangan aku kan, ibu itu kan berarti milik dia kan, milik orang anak itu kan. Makanya kata Jim itu bener-bener digunakan khusus untuk anak itu. Karena itu kan ikatan antara ibu dan anak kan, sedarah kan. Nah, itu Anne Jim. Atau kalian punya pasangan, kalian bisa ucapkan namanya apa? Kalau nama pasangannya Putri bisa disebutkan Putri Jim. Atau dulu bisa juga misalnya dulu teman saya dia suka karena deket sama saya, sama laki-laki ya, karena dekat, terus kita karena dekat bestie, kita juga bisa nih sebutkan Asep Jim seperti itu. Dulu waktu di Turki, karena saya bestie sama orang Turki, soalnya orang Turkinya itu dia ini ada apa? Dia baik banget ngajarin saya bahasa Turki, jadi saya dipanggilnya Asep Jim. Nah ini juga bisa. Jadi juga bisa ucapan
ucapan bestie gitu ke sama teman kita yang dekat, Asep Jim, seperti itu. Jadi ini ungkapannya itu kalau kata Jim itu udah suatu hal yang khusus yang dia tuh benar-benar ada ikatan yang sangat dekat gitu. Makanya kenapa waktu itu orang Turki itu manggil saya Asep Jim, karena emang kita 3 tahun bareng dan dia yang ngajarin saya bahasa Turki. Makanya kita saking dekatnya dia manggil saya Asep Jim, dan saya juga manggil dia pakai Jim juga seperti itu. Jadi Jim itu juga bisa ungkapan untuk orang yang sangat dekat seperti itu, Asep Jim ataupun Anne Jim seperti itu ya. Atau kalau ayah bahasa Turkinya apa? Saya tambahkan ya. Ayah itu bahasa Turkinya baba. Baba itu artinya ayah. Nanti kalian juga bisa ucapkan baba jem. Baba jem. Atau kalau disingkat gini aja ya. Baba jem. Ini kalau disingkat. Oke, jadi nanti kalau kalian punya pasangan, kalian bisa panggilkan ini ya, jem-jem di belakangnya atau jim seperti itu. Oke, nanti saya jelaskan kenapa bisa jim, bisa jam, itu ada hubungannya huruf tebal tipis. Nanti saya jelaskan setelah ini. Setelah itu udah selesai. Bentar. Kita lanjut lagi. Gesmis Osun ya. Gesmis Osun itu tadi apa? Gesmis Osun itu artinya ini, semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Terus habis itu kita lanjut di bawahnya ya. Ada tulisan tuh. Bentar. Ini salah. Habis itu di bawahnya ada tulisan Daum Gunun nih ya. Daum Gunun Putu Osun. Daum Gunun Putu Osun. Nomor 5. Daum Gunun itu artinya ini. Daum bisa ditulis ya. Daum Gunun itu artinya selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun itu bisa juga tadi kan ada ya selamat ulang tahun itu Mutlu Yelar kan. Mutlu Yelar itu artinya selamat ulang tahun. Mutlu Yelar itu artinya selamat ulang tahun, atau bisa juga Daum Gunun Putu Osun. Makanya nanti saya bilang yang ada osun-osunnya itu artinya ini, semoga selamat ulang tahun. Oke, itu Daum Gunun Putu Osun. Jadi selamat ulang tahun. Itu nomor 5. Tadi yang ini, yang Bayram Menes Putu Osun, itu nomor 1. Dan itu Bayram itu yang Bayram ya, yang ada tulisan Bayramnya ini, Bayram. Terus Gesmis Osun, itu semoga cepat sembuh. Itu ada di nomor 2, Hastalek. Hastalek itu penyakit kan? Nomor 2 itu Hastalek, itu artinya penyakit. Hasta artinya sakit. Nah itu, seperti itu. Jadi nanti bisa juga nih kalian nanti kalau ada ulang tahun bisa ucapkan Mutlu Yelar atau Daum Gunun Putu Osun, seperti itu. Nah, seperti itu. Yang terakhir, Junun artinya hari. Ini saya terjemahkan satu-satu ya. Daum itu artinya lahir. Gunung Gun itu artinya ini apa? Gun itu artinya hari. Terus ini dia gunun kan? Gunun. Di belakangnya kan ada un lagi ya, maksudnya hari kamu. Jadi un yang di belakang itu gunun. Un yang ada di belakangnya itu maksudnya itu adalah hari kamu. Daum itu artinya lahir. Gunun. Daum artinya lahir. Gunun artinya itu hari kamu. Jadi selamat hari kelahiran kamu, seperti itu. Daum Gunung Kutu Osun. Semoga kutu itu artinya berkah ya, atau iya semoga berkah mubarak. Semoga Allah memberkahi Daum Gunung hari kelahiranmu. Semoga Tuhan memberkahi hari kelahiranmu. Atau bisa juga tadi pakai kata ini, tadi mutu jelar ya, seperti itu. Ini dua-duanya bisa dipakai
biasanya saya selalu pakai yang ke ini, yang Dom Gunung Kutlosun. Kalau pas lagi di Turki itu. Terus habis itu Nija Senelernya nggak usah itu diabaikan aja. Terus habis itu ada I Seneler. I Seneler I Seneler artinya selamat tahun baru. Terus terakhir Sonsus Mutluluklar. Mutluluklar artinya happy apa bahasa Inggrisnya happy forever ya. Bahagia selamanya. Oke, saya jelaskan. Kalau untuk I Seneler itu digunakan untuk selamat tahun baru, seperti itu. Selamat tahun baru, I Seneler, selamat tahun baru. Tapi kalau Sonsus Mutluluklar itu digunakan, itu kan ada cincinnya. Ada cincin kan? Nah, itu digunakan untuk doa untuk orang yang menikah, Sonsus Mutluluklar. Atau kalau bahasa Indonesianya itu seperti ucapan doa happy forever gitu. Jadi bahagia selamanya. Bahagia selamanya seperti itu. Sonsus Mutluluklar artinya happy forever. Bahagia selamanya. Semoga pernikahanmu langgeng lah seperti itu bahasa Indonesianya. Semoga kamu bahagia selamanya atau semoga pernikahanmu langgeng seperti itu. Oke. Itu ada sekarang udah alhamdulillahirobbilalamin kita sudah selesai. Sekarang kita latihan dulu ya. Sebelum kita lanjut materi selanjutnya. Oke. Sebentar kita lihat pesertanya. Ada yang ingin latihan? Halo Kak Alivia. Siapa yang baru bergabung? Bunda Ati. Ayo yang ingin bergabung silakan dinyalakan mikrofonnya. Iya Bunda Gagar boleh silakan Bunda Gagar ingin dinyalakan mikrofonnya. Kita mau latihan. Iya. Boleh ya kita latihan dulu ya. Oke kita latihan dari sini kita perbesar dulu. Oke silakan Bunda dibaca dari awal sampai akhir ya dari sama artinya juga. Afiat Ausun, selamat makan. Oke. I Desler, selamat belajar. Iya. Pol Shanglat, semoga kamu beruntung. Iya betul. Brikler, selamat. Iya selamat. Cok Yasha, semoga kamu apa itu? Kalau bersin itu. Iya, itu bahasa Indonesianya apa ya, Bun? Saya juga kurang tahu sih. Oke, kita aja nggak apa-apa. Ya, Hamdulillah bahasa Arabnya. Terus seperti itu. Lutfen, please. Okay. Ozur dilerim. Minta maaf. Iya, aku minta maaf. Aku minta maaf. Iyi Gesler, selamat tidur. Ya. Gekmis Olsun, semoga cepat sembuh. Mutlu Yilar, selamat ulang tahun. Tamam, oke. Iyi Yol
Yoljuluklar. Iyi Yoljuluklar. Semoga perjalananmu baik. Oke, Cok Tasyakoderi, Bunda Gagar. Iya, sama-sama. Apa balasannya ya kalau Apa? Rija Aderim. Sama-sama. sama-sama. Oke, saya tulis ya. Nanti saya sebutkan Tasyakur Aderim misalnya. Tasyakur Aderim. Itu artinya terima kasih. Nanti Bunda bisa ucapkan sama teman-teman di sini Rija Aderim. Itu artinya sama-sama. Bisa ditulis ya. Ya, Rija Ederin. Oke, ada yang ingin latihan lagi? Kak Alivia. Alivia, Bi. Ya boleh, Kak Alivia. Kita latihan ya, Kak. Coba kakak yang bawa aja deh. Oke, saya perbesar dulu tulisan ini apa slide-nya. Kalau yang ini apa yang nomor 1? Maaf, Abi kurang kelihatan. Yang nomor 1. Yang ini, yang baik. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun artinya selamat hari Lebaran. Kalau Oke, itu berarti jawabannya nomor yang Bayram ya, yang di atas ya, yang titik-titik yang di atas itu Bayram. Sekarang nomor 2. Geçmiş olsun artinya semoga cepat sembuh. Oke, semoga cepat sembuh. Itu yang hastalek ya. Hastalek artinya penyakit. Sekarang nomor 3. İyi seneler artinya selamat tahun baru. Oke, selamat tahun baru. Itu yang nomor yang terakhir ya. Saya tulis dulu bentar. Tadi lupa dijelasin. Yeni yıl. Yeni yıl itu artinya tahun baru. Oke, kelewatan. Lanjut lagi. Nah, belum di. Oh ya, teman-teman ini bisa di print ya nanti bukunya, di print masing-masing aja. Tuh kita lanjut lagi nomor ini, nomor 4. Nomor 4. Anneler gunung. Anneler gunung kultu olsun anneciğim. 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 Iya, anneciğim. Karena kan C yang nggak ada ekornya itu dibacanya J ya, jadi anneciğim. Artinya apa? Artinya selamat. Iya, selamat. Selamat Hari Ibu kesayanganku. Ya, selamat Hari Ibu, ibuku kesayanganku. Betul ya. Betul, nomor 4 itu berarti dia ini Anneler gunung Hari Ibu. Sekarang nomor 5. Daum gunung kultu olsun. Artinya selamat ulang tahun atau selamat hari kelahiran. Oke, betul. Dun berarti ya. Dun itu artinya tadi ada yang nanya. Nomor 5 itu Daum gunung. Daum gunung. Sekarang yang terakhir. Sonsuz mutluluklar. Artinya bahagia selamanya. Iya, bahagia selamanya. Ya, Tasyakur Aderim, Abla Alivia. Rija Aderim, Abi. Oke, terima kasih banyak. Nah ini ada, salah pencet terus. Nah ini saya tambahan lagi. Tambahan lagi ini kan ada bahagia selamanya, ada gambar cincinnya. Nah nanti kalian bisa ditulis evlilik itu artinya pernikahan. Bisa ditulis evlilik artinya pernikahan. Bisa ditulis juga yuzuk artinya ini apa? Cincin. Kan itu ada cincin pernikahannya. Nah, evlilik artinya pernikahan, yuzuk artinya cincin, seperti itu. Nah, sekarang kita
Lanjut lagi materi selanjutnya. Nah, ini materinya penting banget. Nah, materi ini saya cuma ngambil materi-materi yang penting-penting aja ya. Kemarin alhamdulillah kita sudah belajar ini kan. Di dalam bahasa Turki ada 29 huruf di dalam bahasa Turki kan, yaitu dari A sampai Z. Oke, dari A sampai Z. Ada 29 huruf dalam bahasa Turki. Nah, setelah itu di dalam bahasa Turki ada dua huruf yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Nah, huruf konsonan itu disebutnya unsusler dan huruf vokal itu disebutnya unuler. Oke, saya tulis dulu. Nah, huruf konsonan itu namanya nanti kita kalau ada waktu biasa kita lihat unsusler. Oke, ini kelihatan kan layarnya ya. Unsusler itu artinya konsonan, terus ini di kotak kedua. Unuler artinya huruf vokal. Nah, huruf konsonan itu nggak perlu dihafal karena itu nggak terlalu penting. Tapi kalau untuk huruf unuler itu wajib dihafal. Huruf vokal unuler wajib dihafal. Nah, di dalam bahasa Turki huruf vokal itu ada dua, yaitu huruf unuler itu ada dua, yaitu huruf kalet sama huruf ince. Jadi di dalam bahasa Turki itu dia mengenal tebal tipis. Kalen artinya tebal, ince artinya tipis. Nah, di dalam bahasa Turki ini yang unuler ini, yang kotak kedua itu, yang unuler itu artinya vokal, itu kalian wajib dihafal ya dari sekarang. Jadi dalam bahasa Turki ada dua huruf, yaitu huruf tebal sama huruf tipis. Nah, huruf tebal itu tebal bahasa Turkinya kalen, tipis bahasa Turkinya ince, seperti itu. Nah, huruf tebal ada 4. A, E, O, U. Sedangkan huruf tipis ada 4. E, I, E, U. Ini wajib dihafal. Kenapa wajib dihafal? Karena nanti ke depannya itu bahasa Turki itu dia akan berhubungan dengan tebal tipis. Ingat kalian tebal itu ada 4, A, O sama O. Terus kalau tipis, inje tipis, itu ada E, I, O, U. Oke, jadi di dalam bahasa Turki, dia tuh mengenal huruf tebal dan huruf tipis. Kalau tebal pasangannya tebal, kalau tipis pasangannya tipis. Nanti dia tuh akan menyambung ke semua tulisan dan percakapan bahasa Turki. Jadi kalau bahasa Turki, dia kalau tebal tebal tipis-tipis. Tebal pasangannya tebal, tipis pasangannya tipis. Udah ini saya tulis dulu deh, nanti besok saya jelaskan kenapa saya bilang kayak gitu. Tebal pasangannya tebal tebal tipis-tipis. Tebal 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 pasangannya tebal, tipis-tipis. Tipis pasangannya tipis. Nah, ini nanti akan berhubungan sama contohnya. Saya mau kasih contoh yang mana ya? Bentar. Contohnya adalah saya pakai 2 contoh. Huruf tebal dan huruf tipis. Saya pakai 2 contoh melihat. Melihat itu bahasa Turkinya bak, oke? Huruf tebal, contoh huruf tebal ya. Contoh tebal. Melihat bahasa Turkinya bak. Oke, melihat bahasa Turkinya bak. Nah, nanti kalau bahasa Turki gini, ayo kita lihat itu bahasa Turkinya bak kalem.
Oke, udah saya catat. Kalau tebal pakainya alam, kalau tipis pakainya elim. Nah, ini saya contoh nih ya. Ini saya bold nih ya, zalem nih. Oke, ini salah satu contohnya aja nanti. Nah, sekarang bak. Bak itu artinya melihat. Nah, gimana sih cara bahasa Turkinya kita menulis ayo kita lihat? Itu adalah bak kalem. Bak itu artinya lihat, alem itu artinya ayo kita. Ayo kita bahasa Turkinya itu alem. Alem itu artinya ayo kita. Alem itu artinya ayo kita. Oke, jadi bak itu kan melihat, alem itu artinya ayo kita. Karena dia huruf vokal terakhirnya itu tebal, kan tadi udah saya bilang kan huruf tebal itu ada 4, yaitu a, e, o, u. Karena dia huruf a itu bak, bak itu melihat. Bak itu huruf vokal terakhirnya itu, ini wajib fokus ya. Bak itu artinya melihat, huruf vokal terakhir bak itu kan a. Kalau dia tebal, maka dia pasangannya tebal. Kalau dia tebal berarti pakainya alem. Bak kalem, seperti itu. Bak kalem. Atau satu lagi nih, udah saya bold, yas artinya menulis. Yas plus alem artinya ayo kita menulis. Oke. Nah, itu. Jadi saya jelaskan sekali lagi, kalau dia tebal pakainya alem, kalau dia tipis pakainya elim, seperti itu. Bak. Bak itu artinya melihat. Yas artinya menulis. Ingat, itu ada tulisan kan? Ya zalem. Bak artinya melihat, yas artinya menulis. Gimana cara nulisnya? Let's see kalau dalam bahasa Inggris ya. Let's see. Ayo kita lihat. Nah, cara menulisnya adalah bak plus alem. Bak kalem artinya ayo kita lihat. Atau gimana cara menulisnya? Ayo kita menulis. Let's write kalau bahasa Inggrisnya. Ya zalem. Ayo kita tulis. Nah, kenapa dia pakai alem? Kenapa dia pakai alem? Karena dia tebal. Kenapa dia pakai alem? Karena dia tebal. Kenapa dia tebal? Karena belakangnya huruf bak itu adalah huruf vokalnya A, maka dia hurufnya itu tebal. Kalau dia tebal pakainya alem. Ada yang nggak ngerti nggak nih? Oke, itu adalah satu. Kalau tebal pakainya alem, makanya ditulis aja dulu. Kalau nggak ngerti, mungkin besok baru ngerti. Kalau tipis pakainya elim. Nah, sekarang dinle. Dinle artinya mendengar. Dinle artinya mendengar. Gimana cara menulisnya? Ayo kita mendengar atau let's hear dalam bahasa Inggrisnya. Let's hear, ayo kita dengar dalam bahasa Inggrisnya. Gimana cara menulisnya? Berarti dinle plus elim. Makanya kalau tebal dia pakainya alem, kalau dia tipis pakainya elim. Seperti itu. Jadi harusnya dinle elim. Nah, di dalam bahasa Turki tidak boleh berjumpa dengan dua huruf vokal. Di dalam, saya tulis dulu. Di dalam bahasa Turki tidak boleh berjumpa dua huruf vokal. Makanya di dalam bahasa Turki tidak boleh berjumpa dua huruf. Aduh, saya tulis salah tulis. Dua huruf vokal ini harusnya. Di dalam bahasa Turki tidak boleh berjumpa dua huruf vokal di dalam bahasa Turki tidak boleh berjumpa dua huruf vokal, oke? Dinle plus y plus elim. Oleh karena itu dia harus pakai huruf perantara yaitu y. Oke, ini saya jelaskan. Di dalam bahasa Turki tidak boleh berjumpa dua huruf vokal, yaitu dinle. Dinle itu artinya mendengar. Elim, tadi udah saya bilang, alem sama elim itu artinya ayo kita kan.
Nah, gimana sih cara menulisnya? Ayo kita lihat, yaitu dinle yelim. Nah, dinle itu kan dengar, elim artinya ayo kita. Nah, karena ada dua huruf vokal yang berjumpa, dinle itu huruf vokal terakhirnya adalah huruf E, sedangkan elim huruf vokal pertamanya itu elim itu E, udah pastikan. Nah, di dalam bahasa Turki itu tidak boleh berjumpa dengan dua huruf vokal, yaitu dinle plus elim itu nggak bisa berjumpa. Oleh karena itu, dia harus pakai huruf perantara. Dan huruf perantara yang saya ketahui sampai sekarang hanya huruf Y, yaitu artinya adalah dinle yelim. Jadi dinle yelim artinya ayo kita mendengar. Jadi seperti itu, sudah pada paham kan akhirnya? Bakalem artinya ayo kita lihat. Tadi ada tulis tambahan lagi, ya zalem artinya ayo kita menulis. Dinle yelim artinya ayo kita mendengar. Seperti itu. Oke, sekali lagi saya jelaskan ya. Di dalam bahasa Turki, kalau tebal pasangnya tebal, kalau tipis pasangnya tipis. Kalau tebal dia alam, kalau tipis dia elim. Gimana caranya? Bak kalem. Bak artinya melihat. Gimana cara menulis ayo kita lihat? Yaitu tambahkan alam karena dia tebal. Huruf vokal bak itu terakhirnya adalah huruf A. Bak kan? Bak itu huruf vokal terakhirnya apa? A, bukan K ya. K itu huruf konsonan. Huruf vokal terakhir bak dari kata bak itu adalah A, yaitu bak artinya melihat. Bak kalem. Jadi ayo kita lihat. Itu yang pertama. Sama seperti ya zalem. Yas artinya menulis. Gimana cara nulisnya? Let's write. Ayo kita menulis, yaitu yas. Yes artinya menulis, tambahkan saja huruf alam. Alam artinya ayo kita, jadinya ayo kita menulis. Seperti itu. Jadi ya zalam. Pokoknya kalau alam dia tebal, kalau elim dia tipis. Oke? Alam dia tebal, terus elim tipis. Nah, sekarang satu lagi terakhir, dinle yelim. Oke, terakhirnya dinle yelim. Dinle yelim itu dinle artinya mendengar. Elim artinya ayo kita. Nah, di dalam bahasa Turki tidak boleh berjumpa dua huruf vokal, yaitu jadi dinle itu kan huruf vokal terakhirnya E, sedangkan elim huruf vokal terakhirnya adalah E. Seperti itu kan? Huruf vokal pertamanya elim ya, itu E berarti. Nah, harusnya dinle elim. Tapi nggak bisa. Dua huruf vokal dalam bahasa Turki itu tidak boleh berjumpa, sehingga harus ditambahkan huruf perantara. Nah, huruf perantaranya itu adalah huruf Y, yaitu dinle plus Y plus elim. Jadi dinle yelim, seperti itu. Jadi dinle yelim artinya ayo kita mendengar, seperti itu. Insya Allah untuk saat ini, hari ini, simpan dulu pertanyaannya untuk esok hari, karena saya juga ada kelas bahasa Inggris jam 8 malam, pasti di sini ada Bunda Yeti kan yang sudah menunggu. Nanti tunggu aja, nanti simpan dulu pertanyaannya, pertanyaan akan diajukan esok hari, seperti itu. Simpan dulu, nanti insya Allah catatannya ini akan saya di-upload ke YouTube, seperti itu. Untuk saat ini pelajarannya cukup sekian, sampai ini aja ya. Lillahi ta'ala Fatihah.